dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020, yang kami hormati Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gunung Kidul, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih sementara, hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih sementara, hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 kepada Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota KPU Kabupaten Kidul, Bapak Sekretaris, Bapak Subakar dalam penentuan logistik, ya, khususnya surat suara yang akan dicetak dalam kebutuhan penghutang suara. Nah, kemudian DPT yang akan ditetapkan pada siang ini juga nanti akan menjadi dasar dalam penyusunan
penyiapan jumlah TPS yang nanti akan kita siapkan dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Baik Bapak yang sekalian yang kami hormati, di tengah tahapan penyusunan data pemilih, sementara hasil perbaikan telah terbit peraturan KPU nomor 17 tahun 2020, perubahan terhadap PKPU 2 2017 yang sebelumnya telah diubah dengan PKPU 19 tahun 2011. Di mana dalam PKPU tersebut mengatur terkait dengan fasilitasi pemilih di LP atau di lapas. Nah, kami sudah berkoordinasi menindaklanjuti apa yang diatur dalam peraturan KPU tersebut, dan berdasarkan hasil koordinasi kami nanti akan menyiapkan TPS di lapas. Nah, Bapak yang hormati, selain itu kami juga akan presentasi pemilih di RSUD. Beberapa waktu yang lalu sudah kita laksanakan koordinasi dengan RSUD, dan kemudian nanti akan menyiapkan, kita akan siapkan satu TPS di lingkungan RSUD yang nanti akan bertugas presentasi pemilih penghuni rumah sakit, khususnya pasien dan keluarga. Baik Bapak yang hormati, untuk selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan KPU nomor 17 tahun 2020 pasal 20 ya. Maka pada kesempatan siang ini KPU Gunung Kidul akan melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap dalam rapat pleno terbuka. Baik Bapak sekalian, selanjutnya untuk mempersingkat waktu atas dengan mengharap ridho Allah SWT dan atas perkenan Bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan Bupati Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 secara resmi kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita laksanakan rekapitulasi, kami mohonkan Ketua Divisi Hukum Pak Komar untuk bisa membacakan tata tertib pelaksanaan rapat rekapitulasi terbuka. Ya, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan bacakan tata tertib. Tata tertib rapat pleno terbuka, daftar pemilih sementara, hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. 1. Peserta datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir. 2. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gunung Kidul. 3. Peserta yang dapat memberikan masukan di dalam rapat pleno adalah 1. PPK, 2. Bawaslu, 3. Tim kampanye pasangan calon. 4. Masukan harus disertai dengan data otentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. 5. Masukan akan ditindaklanjuti apabila terbukti kebenarannya. 6. Rekapitulasi disusun dengan form alat bantu rekapitulasi DPS HP. 7. DPT disusun dalam form model A.3.1-KWK. 8. Formulir model A.3.1-KWK disampaikan kepada 1. KPU DIY, 2. KPU melalui KPU DIY, 3. Bawaslu Gunung Kidul, 4. Tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul. 9. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Demikian tatip rapat pleno pada siang hari ini. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan DPT. Untuk selanjutnya, apakah bisa diterima?
Baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mulai rangkaian rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan kemudian nanti akan kita tetapkan jadi daftar pemilih tetap. Nah, untuk tahapan rekapitulasi ini kami mohonkan Bu Asih selaku divisi data untuk bisa memandu pelaksanaan rekapitulasi. Monggo Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak pimpinan rapat yang saya hormati dan Ibu Bapak peserta rapat yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dalam rangka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kabupaten. Melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pimpinan rapat secara teknis, saya akan menjelaskan teknis saja. Secara teknis rekapitulasi ini nanti saya akan membacakan data dari kecamatan dan nanti setiap kali satu kecamatan saya selesai bacakan, saya akan memberi kesempatan kepada PPK, kepada Bawaslu, kepada tim paslon, apakah kemudian ada yang ingin disampaikan masukan terhadap data dari kecamatan yang saya bacakan tersebut. Ngaten nggih? Saya langsung mulai saja. Mas Tio, mohon ditampilkan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang sudah kita dapatkan dari PPK. Bahwa pada tanggal 4 sampai 6 Oktober kemarin sudah dilakukan rekap di tingkat desa, kemudian dilanjut dengan rekap di tingkat kecamatan pada tanggal 7 sampai 9 Oktober. Kemudian dilanjut hari ini. Nah, pertama Kecamatan Gedang Sari jumlah TPS 91, P7 jumlah 15. Yang pertama kali, apakah dari PPK Gedang Sari ada tanggapan? Cukup. Dari Bawaslu? Cukup. Dari tim paslon? Ya. Kita lanjut ke Girisobo. Jumlah TPS 79, pemilih A KWK laki-laki 10304, perempuan 10790, jumlah 21094. Pemilih baru laki-laki 14, perempuan 19, jumlah 33. Pemilih tidak memenuhi syarat laki-laki 32, perempuan 31, jumlah 63. Perbaikan data pemilih laki-laki 35, perempuan 33, jumlah 68. Dari Kecamatan Girisobo ada masukan? Dari Bawaslu? Ya. Terima kasih. Lanjut ke lah itu udah jawab. Dan jawab duluan. Kita lanjut ke Kecamatan Karangmojo. Jumlah TPS 134, pemilih A1 KWK L21021, perempuan. Jumlah TPS 134, pemilih A1 KWK. Saya bacakan yang sudah diperbaiki dari Kecamatan Karangmojo. Jumlah TPS 134, pemilih A1 KWK 21021, perempuan 22354, jumlah 43375. Pemilih baru 15 untuk laki-laki, perempuan 21, jumlah 36. Pemilih TMS laki-laki 64, perempuan 46, jumlah 110. Perbaikan data pemilih 89 untuk laki-laki, kemudian perempuan 78, jumlah 167. Bisa dilanjut? Oke. Kita lanjut ke Kecamatan Ngawen. Jumlah TPS 92, pemilih
A1 KWK L13344, perempuan 13705, jumlah 27049. Pemilih baru 13 untuk laki-laki, perempuan 13, jumlah 26. Pemilih TMS laki-laki 24, pemilih perempuan 32, jumlah 56. Perbaikan data pemilih laki-laki 38, perempuan 45, jumlah 83. Ada masukan dari Ngawen, PPK? PPK cukup dari Bawaslu? Cukup dari Paslon? Cukup. Ya. Kemudian selanjutnya Kecamatan Nglipar. Jumlah TPS 80, pemilih A1 KWK laki-laki 12808, pemilih perempuan 13292, jumlah 26100. Pemilih baru laki-laki 16, perempuan 12, jumlah 28. Pemilih TMS laki-laki 56, pemilil perempuan 43, jumlah 99. Perbaikan data pemilih L26 P14, jumlah 40. Dari PPK Nglipar ada masukan? Ya, silahkan ke depan. Terima kasih. Renvo di tingkat PPK Kecamatan Nglipar yaitu TPS 9 Desa Nata. Berapa? 2. 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya, itu adalah atas nama yang namanya diserahkan pada kami. Oke, langsung di Renvoy. Laki-laki 1, perempuan 1. Mas Andri ngomong nggak sih, tapi kan akhirnya orang selesai. Ternyata dia meminta jadi lembung, mungkin tidak bisa bertambah. Apa? Jalur. Mau. Suwe tenang nggak tak masih ini? Ya tidak tahu.
perbaikan sudah selesai dilakukan. Saya akan membacakan data hasil perbaikan untuk Kecamatan Ngelipar. Jumlah TPS 80, pemilih A1 KWK L12808, P13292, jumlah 26100. Pemilih baru L16, P12, jumlah 28. Pemilih TMS L57, P44, jumlah 101. Perbaikan data L26, P14, jumlah 40. Diterima. Sampai kita lanjut ke Palian. Jumlah TPS 80, pemilih A1 KWK L12538, P13335, jumlah 25873. Pemilih baru L24, P21, jumlah 45. Pemilih TMS L70, P35, jumlah 105. Perbaikan data L29, P35, jumlah 64. Dari Palian ada masukan? Silahkan ke depan. Mas Nur enek mau. Baik, terima kasih. Terdapat tambahan pada pemilih tidak memenuhi syarat. Desa Giring, laki-laki 1 orang. Kemudian Karangduet, laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Kemudian Mulusan, laki-laki 1. Kemudian Pampang, perempuan 1. Ya, dilanjut dengan Renvoy. Kesel Lah rampung, rampung. Rampung. Perbaikan Kecamatan Palian, jumlah TPS 80, pemilih A1 KWK laki-laki 12808. Mohon maaf, saya ulangi, laki-laki 12538, perempuan 13335, jumlah 25873. Pemilih baru L24, P21, jumlah 45. Pemilih tidak memenuhi syarat L74, P38, jumlah 112. Perbaikan data pemilih L29, P35, jumlah 64. Bisa dilanjut ke Panggang. Kecamatan Panggang, jumlah TPS 75, pemilih A1 KWK L11283, P12101, LP 23384. Pemilih baru L68, P69, jumlah 137. Pemilih TMS L80, P82, jumlah 162. Perbaikan data pemilih L78,
P78 jumlah 156. Dari Panggang ada masukan? Silakan ke depan. Untuk Panggang, Renvoy di Desa Giriskar, TPS 13 tambah TMS P1. J. Dari Bawaslu dan Paslon untuk Panggang ada masukan? Tidak ada. Terima kasih. Data yang benar untuk Panggang sudah diperbaiki. Jumlah TPS 75, pemilih A1 KWK L 11283 P 12101 jumlah 23384. Pemilih baru L 68 P 69 jumlah 137. Pemilih TMS L 80 P 83 jumlah 163. Perbaikan data pemilih L 78 P 78 jumlah 156. Berikutnya Kecamatan Patok, jumlah TPS 84, pemilih A1 KWK L 12854 P 13693 LP 26547. Pemilih baru L 29 P 33 jumlah 62. Pemilih TMS L 34 P 45 jumlah 163. Perbaikan data L 52 P 47 jumlah 99. Dari PPK Patok ada masukan? Pemilih TMS L34 P45 jumlah 79. Oh ya, sudah sesuai? Tidak ada masukan untuk Patok dari Paslon? Tidak ada. Kemudian Kecamatan Playen, jumlah TPS 140, pemilih A1 KWK L 22935 P 24318 jumlah 47253. Pemilih baru L 28 P 36 jumlah 64. Pemilih TMS L 85 P 90 jumlah 175. Perbaikan data L 72 P 81 jumlah 153. Untuk Playen ada masukan? PPK cukup, Bawaslu cukup, Paslon cukup. Selanjutnya Kecamatan Ponjong,
Jumlah TPS 144, pemilih A1 KWK L 21710 P 22653, jumlah 44363. Pemilih baru L21 P 23, jumlah 44. Pemilih TMS L 85 P 67, jumlah 152. Perbaikan data L53 P 51, jumlah 104. PPK Ponjong ada masukan? Bawaslu? Paslon? Kecamatan Purwosari, jumlah TPS 51, pemilih A1 KWK L 8006 P 8645, jumlah 16651. Pemilih baru 26 untuk L, kemudian P16, jumlah 42. Pemilih TMS L 38 P 34 LP 72. Perbaikan data L17 P 11, jumlah 28. Purwosari ada masukan? Ada. Berikut kami sampaikan untuk Purwosari ada perubahan, akan tapi bukan pada model A2.2, akan tapi pada rekap draft DPT. Jadi ada penjumlahan yang salah karena manual itu di desa Giri Cahyo untuk jenis kelamin laki-laki. Silakan diperbaiki. Orang nek tidak di sini soalnya. Benar. Dokumennya sih salah. Lah iya. Soalnya waktu itu kan itu ora kabeh karena. Enggak, enggak. Iya, iya. Terima kasih. Tidak ada perbaikan dari angka-angka di sini untuk Purwosari, jadi saya lanjut ke Rongkop. Jumlah TPS 95, pemilih A1 KWK L 12030 P 12594, jumlah 24624. Pemilih baru L 37 P 31, jumlah 68. Pemilih TMS L 70 P 66, jumlah 136. Perbaikan data L 60 laki-laki, perempuan 53, jumlah 113. Dari PPK Rongkop ada masukan? J. Cek. Terima kasih. Dari Kapanewon Rongkop ada renvoy untuk Kelurahan Pucanganom TPS 4, penambahan TMS di jenis kelamin perempuan jumlah 1. Ya. Dari Bawaslu ada masukan lain? Tidak ada. Dari Paslon? Oke. Wes paruwen.
iki Saptosari aman. Sirolipatmon Saptosari ya. Rongkop. Sadurunge Rongkop Purwosari. Sampai pernah terjadi telu kok sih. Masih ada itu. Oh, kok kecamatan karo desa mau 3 desa kok. Ono putangan nang kok. Lampirannya loro kok ya. Sini kita tangan nonton. Lanjut. Jumlah TPS 95, pemilih A1 KWK L 12030 P 12594, jumlah 16651. Mohon maaf saya salah kolom. Jumlah TPS 95, pemilih A1 KWK L 12030, perempuan 12594, jumlah 24624. Pemilih baru L37 P31, jumlah 68. Pemilih TMS L70 P67, jumlah 137. Perbaikan data pemilih L60 P53, jumlah 113. Berikutnya Kecamatan Saptosari. Jumlah TPS 93, pemilih A1 KWK L 15193 P 16027, jumlah 31220. Pemilih baru L 10 P9, jumlah 19. Pemilih TMS L 39 P31, jumlah 70. Perbaikan data L58 P50, jumlah 108. Dari Saptosari PPK ada masukan? Dari Bawaslu? Dari Paslon? Untuk Saptosari? Lanjut ke, tidak ada ya Saptosari ya? Lanjut ke Semanu. Jumlah TPS 147, pemilih A1 KWK L 23018,
P24329 jumlah 47347. Pemilih baru L578 P599 jumlah 1177. Pemilih TMS L621 P639 jumlah 1260. Perbaikan data pemilih L75 P77 jumlah 152. Dari Semanu ada masukan? Ya, silakan. Untuk Kapanewon Semanu ada perubahan di 2 kelurahan. Di Kelurahan Dadapayu TPS 8 ada tambahan pemilih baru 1 perempuan. Dan di Kelurahan Pacarejo TPS 11 ada tambahan TMS 1 perempuan. Dari Bawaslu untuk Kecamatan Semanu ada masukan lain? Tidak ada. Pak Paslon tidak ada? Silakan dokumennya diperbaiki. Namanya kelurahan. Oh ya. Kelurahan. Kapanewon. Kapanewon. Jam 14 sampai masuk. Sebenarnya enak angka-angka sih lagi tak isu dengan kayak ini. Aku tuh orang di kursi. Aku orang di kursi. Aku mau mikir loh kayak orang yang di kursi. Iki kameranya iki ning madhep nang ndi leren kowe. Ning rene tok. Wis lah. Nek masuk ngene iki berarti dong apa tengok tengok. Live streamingnya kameranya cuma segini tok. Nek pas ngene iki lho berarti dong apa nonton.
Saya bacakan data yang sudah diperbaiki dari Semanu. Jumlah TPS 147, pemilih A1 KWK L 23018 P 24329, jumlah 47347. Pemilih baru L 578 P 600, jumlah 1178. Pemilih TMS L 621 P 640, jumlah 1261. Perbaikan data pemilih L 75 P 77, jumlah 152. Berikutnya Kecamatan Semin. Jumlah TPS 143, jumlah pemilih A1 KWK L 21820 P 22603, jumlah 44423. Pemilih baru L 28 P 26, jumlah 54. Pemilih TMS L 79 P 60, jumlah 139. Perbaikan data pemilih L 156 P 169, jumlah 325. Dari PPK Semin ada masukan? Monggo. Untuk Kapanewon Semin terdapat tambahan pemilih tidak memenuhi syarat, yaitu di Kelurahan Rejosari TPS 3 berjenis kelamin perempuan, 1 pemilih. 22. Dari Bawaslu dan Paslon untuk Kecamatan Semin ada masukan lain? Oke, silahkan diperbaiki dokumennya. Dan dia aku bagus. Saya bacakan data dari Kecamatan Semin yang sudah diperbaiki. Jumlah TPS 143, pemilih A1 KWK L 21820 P 22603, jumlah 44423. Pemilih baru L 28 P 26, jumlah 54. Pemilih TMS L 79 P 61, jumlah 140. Perbaikan data pemilih L 156 P 169, jumlah 325. Berikutnya Kecamatan Tanjung Sari. Jumlah TPS 81, pemilih A1 KWK L 11467 P 12322, jumlah 23789. Pemilih baru L 23 P 28, jumlah 51. Pemilih TMS L 3 Pemilih TMS L 37 P 36, jumlah 73.
perbaikan data pemilih L26P24 jumlah 50. Dari PPK Tanjung Sari ada masukan? Monggo. Silahkan ke depan. Ya, terima kasih Bu. Untuk Tanjung Sari, pemilih TMS meninggal dunia, ada perbaikan di Desa Banjarjo, jenis kelamin perempuan 2 orang. Untuk Argosari, jenis kelamin laki-laki 1 orang. Untuk Kemadang, jenis kelamin perempuan 2 orang. Demikian Ibu. Dari Bawaslu dan Paslon untuk Tanjung Sari ada masukan? Silahkan diperbaiki dokumennya. Ya.
Saya bacakan data yang sudah diperbaiki dari Tanjung Sari. Jumlah TPS 81, pemilih A1 KWK L11467 P12322, jumlah 23789. Pemilih baru L23 P28, jumlah 51. Pemilih TMS L38 P40, jumlah 78. Perbaikan data pemilih L26 P24, jumlah 50. Berikutnya Kecamatan Tepus. Jumlah TPS 96, pemilih A1 KWK L14661 P15643, jumlah 30304. Pemilih baru L5 P15, jumlah 20. Pemilih TMS L39 P38, jumlah 77. Perbaikan data pemilih L38 P19, jumlah 57. Dari PPK Tepus ada masukan? Tidak ada. Dari Bawaslu? Dari Paslon? Ya. Berikutnya terakhir Kecamatan Wonosari, jumlah TPS 195, pemilih A1 KWK L32687 P34561, jumlah 67248. Pemilih baru L183 P73, jumlah 256. Pemilih TMS L131 P104, jumlah 235. Perbaikan data pemilih L88 P96, jumlah 184. Dari Wonosari ada masukan? Dipersilahkan. Terakhir. Untuk Kapanewon Wonosari ada tambahan 3 TMS. Yang pertama di Sambalerjo TPS 1 tambah laki-laki 1. Untuk Desa Karangrejek TPS 1 tambah laki-laki 1 dan Karangrejek TPS 2 tambah perempuan 1. Untuk Wonosari dari Bawaslu atau Paslon ada tambahan masukan? Kalau tidak ada dokumennya silahkan diperbaiki.
Saya akan bacakan data yang sudah diperbaiki dari Kecamatan Wonosari. Jumlah TPS 195, pemilih A1 KWK L 32687, P 34561, jumlah 67248. Pemilih baru L 183, P 73, jumlah 256. Pemilih TMS L 133, P 105, jumlah 238. Perbaikan data pemilih L 88, P 96, jumlah 184. Selanjutnya saya bacakan total hasil rekap dari semua kecamatan. Jumlah TPS seGunung Kidul ini 1900. Pemilih A1 KWK L 292597. Saya ulangi 292597. P 308228. Jumlah 600825. Pemilih baru 1135 untuk laki-laki, perempuan 1074, jumlah 2209. Pemilih tidak memenuhi syarat L 1639, P 1545, jumlah 3184. Perbaikan data pemilih L 998, P 968, jumlah 1966. Sudah cocok? Ya. Selanjutnya dari form ini, pemilih tetap akan kita dapatkan dengan pemilih A1 KWK di kolom pertama ini ditambah pemilih baru dikurangi TMS. Kalau yang perbaikan data tidak berpengaruh. Selanjutnya akan dihitung dengan rumus. Nah, selanjutnya Mas Tio mohon ditampilkan hasil hitungannya di sisi kanan. Ada 2 kolom di sana. Perhitungan sebelum ada perubahan jenis kelamin dan perhitungan setelah ada perubahan jenis kelamin. Hitung-hitungan tadi untuk yang ada perbaikan jenis kelamin itu akan mempengaruhi rincian penjumlahan, dan itu terjadi di Karangmojo. Ada pertambahan untuk perempuan, jenis kelaminnya diperbaiki jadi laki-laki sehingga laki-lakinya menjadi bertambah. Yang lainnya perbaikan jenis kelamin terjadi di tepus. Itu. Selanjutnya mohon izin saya langsung membacakan hitungan yang sudah ada penyesuaian dengan perubahan jenis kelamin, dan itu adalah angka daftar pemilih tetap. Ngaten nggih? Oh, boleh. Ada yang ya, saya dibantu Pak Andang. Tinggal membacakan DPT. Saya bacakan rekapitulasi daftar pemilih tetap dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul. 1. Gedang Sari, jumlah desa 7, jumlah TPS 91, jumlah pemilih L 14888, P 15239, LP 30127. Giri Supo, jumlah desa 8, jumlah TPS 79, jumlah pemilih L 10286, P 10778, LP 21064. Karangmojo, jumlah desa 9, jumlah TPS 134, jumlah pemilih L 20971, P 22330, LP 43301.
Ngawen. Jumlah desa 6, jumlah TPS 92, jumlah pemilih L 13333, P 13686, LP 27019. Ngelipar, jumlah desa 7, jumlah TPS 80, jumlah pemilih L 12767, P 13260, LP 26027. Palian, jumlah desa 7, jumlah TPS 80, jumlah pemilih L 12488, P 13318, LP 25806. Panggang, jumlah desa 6, jumlah TPS 75, jumlah pemilih L 11271, P 12087, LP 23358. Patruk, jumlah desa 11, jumlah TPS 84, jumlah pemilih L 12849, P 13681, LP 26530. Pelayan, jumlah desa 13, jumlah TPS 140, jumlah pemilih L 22878, P 24264, LP 47142. Ponjong, jumlah desa 11, jumlah TPS 144, jumlah pemilih L 21646, P 22609, LP 44255. Purwosari, jumlah desa 5, jumlah TPS 51, jumlah pemilih 7994, pemilih laki-laki saya, pemilih perempuan 8627, LP 16621. Rongkop, jumlah desa 8, jumlah TPS 95, jumlah pemilih L 11997, P 12558, LP 24555. Saptosari, jumlah desa 7, jumlah TPS 93, jumlah pemilih L 15164, P 16005, LP 31169. Semanu, jumlah desa 5, jumlah TPS 147, jumlah pemilih L 22975, P 242889, LP 47264. Semin, jumlah desa 10, jumlah TPS 143, jumlah pemilih L 21769, P 22568, LP 44337. Tanjung Sari, jumlah desa 5, jumlah TPS 81, jumlah pemilih L 11452, P 12310, LP 23762. Tepus, jumlah desa 5, jumlah TPS 96, jumlah pemilih L 14628, P 15619, LP 30247. Wonosari, jumlah desa 14, jumlah TPS 195, jumlah pemilih L 32737, P 34529, LP 67266. Total untuk seluruh Kabupaten Gunung Kidul, jumlah desa ada 144, jumlah TPS 1900, jumlah pemilih laki-laki 292093, perempuan 307757, jumlah laki-laki dan perempuan 599850. Demikian, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Andang. Terhadap hasil rekap ini, apakah nanti sudah bisa ditetapkan? Bisa ya? Ya. Baiklah, nanti akan ditetapkan oleh pimpinan rapat pleno. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, proses pemutahiran data pemilih ini kami kemarin sangat terbantu dengan Dinas Dukcapil. Terima kasih, beliau dari Dinas Dukcapil juga sudah hadir
Kemudian Bawaslu juga turut mengawal proses ini. Tadi ada rekomendasi 2 BNIM sudah meninggal. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan rekomendasi terkait data dugaan ganda. Mas Tio, mohon diperlihatkan hasil kita. Nah, kami sudah merincinya di semua kecamatan, semuanya ada dugaan ganda ini yang jumlahnya Mas Tio. Jumlah totalnya ada 1471. Itu kemudian sudah kami tindak lanjuti, dan sesungguhnya dari dugaan ganda ini sebanyak 1449 itu sudah dieksekusi sebelum rekap DPS HP terjadi, sebelum pleno desa. Kemudian yang baru dan juga sudah kami tindak lanjuti, salah satunya terjadi di forum ini. Selain data TMS meninggal, karena meninggal memang nggak bisa di stop, mobilitas penduduk nggak bisa di stop, sehingga masukan yang kami terima hari ini juga ditindaklanjuti sehingga perbaikan-perbaikan ini terjadi. Ada 22 yang kemudian kami eksekusi. Jadi terima kasih. Kemudian Ibu Bapak dari TPS kita bertambah 2, dulu 1989 bertambah 2, itu di lapas dan di lingkungan RSUD untuk fasilitasi dua tempat ini di rumah sakit dan lingkungan rumah sakit untuk juga nanti memfasilitasi pemilih pindahan di rumah sakit, kemudian juga di lapas. Saya kira itu, saya kembalikan ke pimpinan rapat. Baik, terima kasih Bu Ansih dan Pak Andang tadi sudah membantu dan membacakan rekapitulasi DPSHP dan DPT yang nanti akan ditetapkan. Baik, sebelum kami sampaikan waktu untuk Dukcapil, mungkin ada yang disampaikan? Cukup? Bawaslu? Cukup ya? Baik, dari tim paslon masing-masing aman? Ya. Aman, terkendali ya? Baik, yang hormati, karena sudah tidak ada masukan, perlu kami tambahkan informasi tadi menegaskan bahwa pergerakan data dari DPS yang sudah ditetapkan, dulu DPS ditetapkan 600.825. Nah, kemudian kita umumkan mendapatkan masukan tanggapan masyarakat, baik yang meninggal, pindah domisili, tidak lagi mensyarat. Ini sejumlah atau ganda juga tadi ada masukan dari Bawaslu sejumlah 3.184. Jadi dalam tahapan DPS ke DPT ini telah dilakukan pembersihan data-data yang tidak lagi mensyarat sejumlah 3.184. Nah, kemudian kami juga menerima masukan tanggapan masyarakat dengan adanya pemilih baru, pemilih yang belum terdaftar, sejumlah 2.209. Nah, kemudian kami juga telah melaksanakan perbaikan data, elemen data dalam DPS yang berubah jenis kelamin tadi ya. Jadi hebatnya KPU itu seperti itu, bisa mengubah data jenis kelamin laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki ya. Bahkan menghidupkan atau mematikan ya. Karena masukan tanggapan masyarakat masih hidup, kok sudah di-TMS-kan, dihidupkan kembali. Tapi datanya bukan manusianya ya. Ini sejumlah 1966. Nah, kemudian tadi disampaikan dari jumlah DPS semula 1898 karena menindaklanjuti SCKPRI dan juga PKPU 17/2020 kami menambah TPS di LP dan kemudian juga satu TPS di lingkungan rumah sakit untuk fasilitasi pasien dan keluarga yang menunggu. Baik,
Bapak sekalian, jika tidak ada masukan tanggapan lagi, mohon izin, apakah bisa ditetapkan? Baik, dengan demikian rekapitulasi daftar pemilih tetap dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah pemilih laki-laki 292.093, perempuan 307.757, jumlah laki-laki perempuan 599.850, terdistribusi di 18 kecamatan atau kapanewon dan 144 desa atau kelurahan serta 1.900 TPS. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan ditetapkan. Baik Ibu sekalian, selanjutnya nanti akan kami lakukan pendatanganan berita acara dan lampiran rekapitulasi formulir A31 KWK, dan selanjutnya nanti akan kami sampaikan kepada Bawaslu Gunung Kidul. Kemudian masing-masing pasangan calon, tim pasangan calon, KPU DIY dan KPRI melalui KPU DIY, serta kepada Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. Baik, sekiranya cukup, pleno ini apakah bisa diakhiri? Baik, selanjutnya nanti akan kami akhiri dan kita lanjut pendatangan berita acara dan kami sampaikan berita acara. Baik, Ibu sekalian, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Gunung Kidul kami nyatakan ditutup. Ada hal kurang, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami penyerahan berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Untuk yang pertama, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, dimohon untuk maju ke depan. Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, dimohon untuk maju ke depan. Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, dimohon untuk maju ke depan. Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul 2020, dimohon untuk maju ke depan.
Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 telah selesai. Marilah acara rapat pleno terbuka ini kita tutup dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Selanjutnya, apabila dalam penyelenggaraan ini banyak hal yang kurang berkenan, kami atas nama penyelenggara mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.